Tapera ini bukan barang baru, ingat ya. Ayo baca, ayo baca. Jangan sampai sekarang orang-orang suruh ngumpulin sebenarnya buat bayar untuk nutupin yang hilang-hilang itu. Rakyat yang berteriak ini, rakyat yang bergejolak didengerin. Gitu dong, dengerin sekali-sekali. Hai guys semua yang ada di rumah, kembali lagi dalam acara Kornet Komentarin Warganet. Rumah aku baru loh. Sofa aku baru gak sih ini? Oh baru ini. Aku baru beli sofa. Aku bantalnya juga baru. Terus apa? Aku sendirian seneng banget gak ada Rio. Gak ada Rio. Hey, hello. Hai teman-teman, apa kabar? Gimana? Masih kuat? Sudah melewati bulan Mei kan ya? Bulan Mei yang gak selesai-selesai, katanya netizen bulan Mei itu gak selesai-selesai karena kayaknya ada berapa minggu sih? Ada 5 minggu. Terus kayaknya duit udah habis di minggu ke-1. Nah teman-teman, selain bulan Mei yang panjang banget itu, banyak kejutan-kejutan dari pemerintah Indonesia ya kan? Kamu terkejut apa? Udah terkejut itu belum? Putusan bahwa usia yang bukan yang ikut pilkada, tapi yang jadi kepala daerah itu minimum 30 tahunnya dihapus. Sudah terbaca dong. Terus apalagi ya? Apalagi sih yang seru? Oh iya, ada tabungan pembunuh rakyat. Iya gak sih? Iya kali ya. Kenapa sih membunuh? Soalnya percuma. Kalau menurut gue percuma. Nah, nanti gue akan share ada di sini beberapa komentar-komentar netizen yang masuk ke gue, masuk ke banyak kanal di sosial media yang komplain nih soal Tapera, dan gue setuju guys. Kenapa? Karena Tapera ini bukan barang baru. Ingat ya, ayo baca. Gen Z, milenial akhir harus baca. Tapera tuh udah ada dari lama, dari 2015-an kalau nggak salah ya. Nah, cuman masalahnya sekarang pengalian isu nggak sih? Nah, jadi diangkat lagi deh pengalian isunya. Coba bayangkan, bete nggak lo? Tiba-tiba lo dipotong 2,5%. Bagus kalau dapat pahala ya kan, potong 2,5%. Ini mah kagak, ditarik 2,5%-nya buat nyicil rumah. Macam tak betul je budak ni. Bukan nyicil, DP doang. DP juga nggak dapet kawan-kawan. Lo kerja sekitar ya 300 sekian puluh tahun dulu baru kebeli itu juga rumah yang subsidi 300 juta. Coba bayangin yang nggak ada kamar mandinya. Soalnya temen gue pernah beli rumah subsidi kagak ada kamar mandinya. Ya nggak? Tahu nggak? Nggak ada kamar mandinya, terus konstruksinya juga dari triplex, percaya deh, ada nyata itu. Sedih. Nah terus kalau lo mau dipotong segitu banyak, kasian dong. Maksud gue kan udah ada BPJS Ketenagakerjaan nih, potongan-potongan ya. Nanti boleh nih teman-teman yang di rumah kasih tahu gue potongan di kantor lo apa aja sih selain yang gue sebutkan ini. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada lagi apa tuh? Aduh, duit parkir. Terus udah gitu, iya langganan parkir ya kan, langganan parkir. Terus udah gitu kosan, udah gitu atau ngasih orang tua. Itu wajib sih ya. Cuman maksud gue kan sebenarnya semua orang udah punya nih plot-plot untuk gajinya dia. Gue rasa banyak kok yang udah bikin tabungan sendiri untuk masa depannya ya nggak sih? Udah ngumpulin sendiri, udah nyisihin sendiri. Apakah dia mau nyenengin orang tua? Apakah dia mau traveling? Apakah dia mau beli rumah? Apakah dia nabung buat sekolah S2 misalnya? Atau mungkin bukan buat S2, malah untuk sekolahin kakak atau adiknya. Jadi gue rasa akan sangat aneh dan akan sangat terkesan memaksa kalau pemerintah maksain banget untuk warga negaranya punya rumah, sedangkan satu, wilayahnya kita nggak dikasih tahu. Sekarang gini, kalau kita yang berdomisili di DKI atau kita yang berdomisili di mana ya, di Bandung misalnya, dipotong nih Tapera, tapi nanti hasilnya itu untuk beli rumah yang lokasinya jauh sekali dari tempat kita kerja misalnya, atau dari kita domisili, atau bahkan malah di daerah lain. Manfaatnya apa?
gitu. Atau mungkin sebenarnya kita sekarang sudah punya rumah. Jadi kan gue rasa harus ditilik ulang nih. Nah kalau nggak salah Menteri PUPR kita Pak Basuki juga menyesalkan bahwa tapera ini sebenarnya belum mateng gitu. Dia loh Menteri PUPR, halo. Nah Pak Bas aja dia juga kayaknya menyayangkan deh, kayaknya ini terlalu terburu-buru. Nah jadi coba gak usah ribut-ribut, gak usah berisik-berisik, tapi coba pemerintah dalam hal ini orang-orang yang emang mustinya mikirin bener-bener, kayaknya mendingan tapera itu ditiadakan gak sih peraturannya? Soalnya apa? Yang dari 2015 aja belum dicairin, duitnya hilang, mana? Laporin aja dulu ke BPK, kan BPK nanya tuh, mana? Ada berapa triliun? Apa berapa miliar gitu ya? 500 sekian miliar belum ada tuh pencairannya tapera, mana? Nah jadi jangan sampai sekarang orang-orang suruh ngumpulin sebenarnya buat bayar untuk nutupin yang hilang-hilang itu. Udah kebanyakan kayaknya kita dipakai-pakai buat korup, udah capek gak sih? Nah mendingan dipakai buat apa? Duh bayar deh tuh guru-guru honorer ya, yang di daerah-daerah terpencil yang anak-anaknya tuh sekolahnya gak pakai sendal, atau fasilitas sekolahnya tuh udah mau rubuh, udah mau hancur. Jangan apa-apa berpatokan pada kota besar aja. Tuh yang kemarin ada menteri habis dimarahin anggota dewan, udah lihat videonya? Ada nih di sini. Di sini deh. Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Nah, tapi dimarahin, Menteri Nadiem dimarahin anggota dewan. Coba kenapa? Karena banyak sekali penggunaan anggaran Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Riset. Wah, apalagi sih sekarang tuh singkatannya ganti-ganti mulu sih tiap presiden, bingung gue. Banyak anggaran Kemendikbud yang nggak jelas. Ada yang tersalurkan, ada yang tidak. PIP, KIK, wah macam-macam banget. Tapi guru-guru kita masih teriak, fasilitas-fasilitas sekolah kita di daerah terutama juga masih ancur-ancuran. Jadi dimarahin deh tuh. Terus UKT mau dinaikin. Terima kasih juga kepada orang-orang di sana, di dewan yang sudah berteriak, yang sudah bekerja sehingga kenaikan UKT itu bisa dibatalkan. Tapi artinya rakyat yang berteriak ini, rakyat yang bergejolak didengerin. Gitu dong, dengerin sekali-sekali. Jadi kan ada manfaatnya gitu, Bapak Ibu ada di sana belain kita ya kan. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, teman-teman, terus kalian ngarepin apa nih? Surprise ke depan. Kayaknya udah capek ya surprise dari pemerintah ya. Pengen ada yang adem-adem gitu. Misalnya pegawai swasta dapat gaji ke 13, 14, 15 gitu. Pengen gak lo yang swasta dapat gaji 13, 14, 15 banyak gitu. Tunjangan apa kayak gitu. Atau kan anggota dewan ada tunjangan transport tuh. Kita juga kali ya enak ya. Ada tunjangan transport. Jadi gaji kita nggak dipotong tuh buat beli bensin, ngisi itu uang elektronik, bakal bayar tol apa naik Jaklingko. Tapi gitu, coba kamu yang di rumah boleh sharing sama aku ya. Jangan lupa Kornet tuh tetap ngangkat komentar-komentarnya warganet, tapi ingat harus tetap ada adabnya. Boleh sih komentar, tapi komentarnya harus yang pinter, nggak boleh komentar yang jelek-jelek. Jelek-jelekin. Jelek boleh, soalnya kadang-kadang sedih sih, pemerintahnya juga pengen banget minta di roasting, ya nggak? Nah tapi banyak hal-hal baik juga terjadi di sekitar teman-teman. Nah ayo share juga hal-hal baik apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Nggak selamanya kita mesti mikirin pemerintah mulu loh, ya nggak sih? Ya nggak sih? Udah bikin baik apa sama tetangganya? Atau ada kejadian seru apa weekend ini sama teman-temannya?
Tahu nggak sih, suka banyak tuh di TikTok yang ternyata kebaikan belum mati. Humanity is not dead. Udah pernah lihat gak lo? Yang terus kita lihat apa sih, orang nolongin orang tua lah, atau tahu nggak sih kalau apa di TikTok apa di mana suka ini loh, ada orang tua ulang tahun sendirian terus tiba-tiba pegawai ini yang ngasih apa. Hal kayak gitu seru banget loh teman-teman untuk dilakukan. More aware deh, jangan yang creepy tapi ya. Maksudnya kalau lo lihat orang lain tuh berbuat baik aja, inget deh, berbuat baik tuh bisa bikin seneng. Cobain, jangan kayak gue mulutnya julid mulu, buset. Tapi gara-gara mulut julid gue juga akhirnya gue bisa pindah rumah nih. Ya Allah, seneng banget gue lihat tuh. Ya Allah, gue punya lemari baru teman-teman. Ya gue punya lemari baru, bantal gue baru, ya nggak. Terus gue sama cover cushion gue sama lagi, emang sengaja seragam. Untuk next episode gue akan taruh pajangan lebih banyak, namanya juga rumah baru. Gue akan taruh pajangan foto-foto gue. Ya udah, foto Rio boleh deh, nanti gue pasang foto Rio juga. Nanti gue pasang ya teman-teman. Terus jangan lupa satu lagi, subscribe. Jangan lupa subscribe Mind TV. Lovein Kornet yang banyak. Abis itu share dong. Jangan lupa komen. Dan yang gue selalu minta, bahas apa lagi kita minggu depan, oke? Dan oh ya, karena gue hari ini nih pertama kalinya nih gue sendiri. Kalian mau ada ide nggak? Kak Syalimar, ngobrol sama ini dong, ngobrol sama itu dong. Nah, nanti kamu tulis di komen, oke? Di komen episode ini kalian tulis, nanti kita ajakin ngobrol. Misalnya, Kak, panggil Pak Jokowi dong ngobrol, kenapa sih dia ngurusin apa, minta banget tapera tuh ada gitu ya kan? Siapa tahu undangan kita dia mau, ya nggak? Atau Kak, panggil Pak Bas dong, ya nggak? Atau Kak, panggil Syahrini dong, kangen, boleh aja, siapa tahu dia mau ya kan? Maju mundur cantik. Dengan senang hati, oke? Jadi tetap nonton Kornet, komentarin warganet di Mind TV. Oh ya, Kak, Rio-nya diganti dong Kak. Ah, itu boleh banget. Oke, tulis di kolom komentar yang banyak. Kak Rio nggak usah ada lagi aja gitu ya. Hey, hello. Oke, bye-bye. See